Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7 mata kuliah gelombang akan mempresentasikan pembuatan alat bantu pembelajaran, osilasi teredam dan tak teredam. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yayang Safitri dengan NPM 2213022089 dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Risnawati Hutapea dengan NPM 2213022079 dan rekan saya Yuliani Permata Sakti dengan NPM 2213022068. Pembuatan alat damping and undamping oscillation berbasis Arduino Uno. Adapun rancangan alat damping and undamping oscillation berbasis Arduino seperti ini. Manfaat dari alat bantu pembelajaran visualisasi gelombang tak teredam dan gelombang teredam ataupun damping and undamping oscillation adalah untuk membantu memvisualisasikan gelombang teredam dan gelombang tak teredam, sehingga alat ini memungkinkan pengamat untuk memahami bagaimana getaran yang terjadi dalam sistem tertentu untuk mengamati getaran yang teredam dan tidak teredam dari pegas. Alat damping oscillation memungkinkan untuk mengamati getaran yang teredam. Getaran yang teredam mengacu pada getaran yang perlahan-lahan meredam atau berkurang seiring waktu. Selain itu, alat ini juga memungkinkan untuk pengamatan getaran yang tidak teredam. Getaran yang tidak teredam adalah getaran yang berlanjut tanpa berkurang seiring waktu. Alat ini membantu dan menganalisis sifat-sifat mekanik dari sistem yang melibatkan pegas dan peredam. Pembuatan alat damping and undamping oscillation berbasis Arduino Uno bertujuan sebagai alat peraga untuk memahami dan mendemonstrasikan hukum Hooke dalam konteks getaran mekanik. Alat ini dirancang untuk digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam mata pembelajaran seperti fisika. Alat ini membantu siswa untuk memahami getaran mekanik, termasuk getaran harmonik sederhana yang terkait dengan pegas. Mereka dapat mengamati bagaimana perubahan-perubahan massa, panjang pegas, ataupun konstanta pegas yang mempengaruhi frekuensi dan amplitude getaran. Adapun teori yang mendasari pembuatan alat damping and undamping oscillation berbasis Arduino ini yaitu getaran merupakan gerakan osilasi dari suatu sistem yang dapat berupa gerakan beraturan dan berulang secara kontinu atau dapat juga berupa gerakan tidak beraturan atau acak. Ketika sebuah getaran atau osilasi terulang sendiri ke depan dan ke belakang pada lintasan yang sama, gerakan tersebut disebut sebagai periodik. Gerak periodik yang terjadi secara teratur disebut gerak harmonis. Contoh bentuk sederhana dari gerak periodik adalah benda yang berisolasi pada ujung pegas. Menurut Susilo tahun 2012, pada pembuatan alat damping and undamping oscillation berbasis Arduino Uno, dilakukan 3 percobaan, yaitu pada osilasi pegas di udara, osilasi teredam pada medium air, dan yang ketiga osilasi pegas pada medium minyak. Pada percobaan osilasi pegas di udara akan diperoleh suatu grafis sesuai dengan teori, yaitu seperti gambar berikut. Dan selanjutnya, pada percobaan osilasi teredam pada medium minyak akan diperoleh suatu periodik sesuai dengan teori, yaitu sebagai berikut. Pada percobaan osilasi teredam pada medium air akan diperoleh suatu grafik sesuai dengan teori, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan menyaksikan pembuatan alat damping and undamping oscillation berbasis Arduino Uno. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan proses pembuatan alat osilasi teredam dan juga tidak teredam. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada gergaji, aplikasi Arduino IDE, dan juga timbangan digital, korek api, kuas, laptop, pipa ukuran setengah inch, dan juga sambungannya yaitu seperti TC socket, TC fuse socket, TC kni, dan juga pegas, serta sensor ultrasonik tipe HCSR04, measuring cup 900 mili, sensor Arduino Uno, kabel jumper, kabel penghubung, klip kertas, meteran jahit, semen, amplas kasar, dan juga snokmi tabang 3 dan juga sambungan pipa 3 kepala dan juga kawat, serta cat pilok, spidol, wadah untuk beban, lem, dan juga penghancur kentang.
Baiklah, di sini kita akan merangkai alat oscillation damping dan juga undamping. Sebelumnya, di sini kita dapat menggunakan batang yang berukuran persegi panjang, yang kemudian ujung-ujungnya kita akan kaitkan dengan dua batang tiang yang sudah kita rangkai sebelumnya. Dua batang ini terbuat dari pipa paralon PVC ukuran setengah inch. Kaitkan keduanya sampai benar-benar kokoh. Selanjutnya kita sambungkan kembali dengan sambungan pipa selanjutnya ke ujung-ujung pipa paralon. Setelah semuanya kokoh, maka kita akan mengaitkan papan pada permukaan bawahnya sebagai dasar untuk meletakkan measuring cup ukuran 900 mili. Setelah terpasang, selanjutnya kita akan memasang pegasnya. Pegas ini kita pasang dengan mengaitkan ujungnya pada batang pengait yang sudah ada. Selanjutnya adalah pemasangan rangkaian beban. Rangkaian beban ini bermassa 200 gram. Selanjutnya ini adalah pemasangan sensor ultrasonik HCSR04. Letaknya kita akan sesuaikan dengan tutup pada rangkaian beban. Ini adalah oscillation yang tidak teredam. Setelah itu, kita akan melepas tutupnya dan juga memutar rangkaian bebannya seperti video di atas untuk mengukur osilasi yang teredam. Baiklah, ini adalah rangkaian alat yang sudah kita rakit tadi. Selanjutnya, kita akan mempresentasikan tentang codingan supaya alat tersebut bisa ke-display di laptop. Nah, langkah selanjutnya kita menyatukan sensor HCSR04 ke Arduino Uno. Kemudian kita akan memprogram ke dalam aplikasi Arduino IDE. Selanjutnya, kita akan menyambungkan sensor HCSR04 dengan mikroprosesor Arduino. Yang pertama adalah HCC digabungkan dengan 5 volt, yang kemudian GND kita sambungkan dengan GND, kemudian trig akan kita sambungkan dengan 7, dan kemudian echo akan kita sambungkan dengan 6. Setelah tersambung, kita akan menyambungkan mikroprosesor yang telah terhubung dengan sensor HCSR04 ke laptop yang telah disiapkan. Setelah Arduino dihubungkan dengan laptop, kemudian buka aplikasi Arduino. Di sini kami telah menyiapkan pemrograman untuk Arduino. Pastikan board dan COM yang tertera di Arduino telah sesuai, kemudian verifikasikan kode tersebut. Setelah selesai diverifikasi, upload kode programan tersebut ke Arduino yang telah disiapkan. Setelah selesai di-upload, Arduino pun siap untuk digunakan. Nah, dari data hasil percobaan yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa alat yang telah kami buat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan teori. Namun, alat yang kami buat masih jauh dari kata sempurna sehingga kami membutuhkan kritik dan saran untuk memperbaiki alat kami. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.